Saudara, kalau saudara merenungkan dan melihat sebuah perlombaan lari, saudara. Lari yang jarak jauh itu, saudara ya. Itu kan ada di stadion dan semuanya itu mempunyai garis ya, saudara ya. Ini lari maraton, saudara. Semua pelari itu saat lari, mereka itu tidak boleh yang namanya lihat ke kiri kanan, saudara. Apalagi yang namanya pelari cepat, saudara. Kalau yang larinya cepat, itu fokusnya harus ke finish langsung, saudara. Matanya itu tertujunya ke garis finish, saudara. Gak boleh yang namanya lari, waduh, yang sebelah sana udah sampai ke depan, saya udah di depan, atau gak boleh, saudara. Karena itu tidak akan membuat dia memenangkan pertandingan. Demikian juga dengan pelari maraton. Pelari maraton ini mereka ini harus melawan, bukan melawan orang lain. Tapi melawan siapa? Melawan dirinya sendiri. Mereka harus tahu kekuatan mereka. Mereka harus tahu kapan mereka harus menaikkan kecepatan. Kapan mereka harus membuat kecepatannya, pace-nya itu stabil. Mengikuti pelari di depannya, gak usah nyelip dulu. Dia harus mengukur, saudara. Saudara, seberapa yang setuju kalau hidup kita ini seperti lari maraton, saudara. Kita ini lari jarak jauh, saudara. Ya, dari awal kita lahir, terus kita hidup, ada siklus kehidupan, nanti yang namanya sekolah, udah sekolah nikah, yang nikah yang punya anak nanti yang udah menjadi tua, dan lain sebagainya. Kita ini harus mengukur, saudara. Yang dilawan siapa? Bukan orang lain. Yang dilawan adalah siapa? Diri sendiri. Kita ini harus mengukur diri sendiri. Makanya hari ini saya memberikan tema ini adalah uji dirimu sendiri. Kita mau sama-sama baca dalam Galatia 6 ayat 4. Galatia 6 ayat 4. Baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain, saudara. Dalam Galatia 6 dikatakan, baiklah tiap-tiap orang menguji siapa? Pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain, saudara. Saudara, seringkali kita ini pengennya itu menghakimi, saudara. Bukan pengen sih, tapi kecenderungan kita ini menghakimi orang lain, gak tahu kenapa, saudara. Seperti pepatah yang mengatakan gajah di pelupuk mata gak kelihatan, saudara. Tapi kalau titik tuh, saudara ya, ada di tembok sana itu kelihatan. Itu mengganggu sekali, ada titik. Padahal ada gajah di pelupuk matanya, gak kelihatan. Karena apa? Karena kita tidak pernah menguji yang namanya diri kita. Saudara, uji, saudara, apa arti kata menguji? Menguji ini kalau saudara ya, misalnya saudara nih, membeli sebuah perhiasan. Terus saudara mau jual, ya, nggak ada suratnya, saudara. Saudara bawa ke toko emas. Biasanya diapain dulu itu perhiasannya? Diuji dulu, dicek kemurniannya. Kata menguji artinya apa? Menilai kemurnian atau kualitas sesuatu, saudara. Jadi yang namanya menguji itu, kalau kita seperti tadi kita mau jual emas, toko emas ini akan menguji. Oh, nggak ada suratnya, berarti kan dia nggak beli di toko saya ya. Toko nggak tahu ini kadar emas berapa. Harus diuji, ada yang namanya alat. Misalnya, oh ternyata ini adalah emas 70% gitu ya. Berarti kalau dilebur nanti hasilnya 70% itu adalah emas, misalnya berat
berat emasnya, berat perhiasannya 10 gram, nanti jadinya 7 gram. Kalau ternyata dites, oh ini emas muda, cuman 30-40%, yang 10 gram itu nanti kalau dilebur jadinya berapa? Cuman 3 gram. Yang dihargai oleh toko emas berapa saudara? Ya seberapa murni perhiasanmu itu. Kalau perhiasanmu 30%, yang dibeli oleh toko emas ini ya cuma 30%. Saudara. Kalau ternyata perhiasanmu itu 70%, yang dihargai 70%. Yang bukan emas, enggak dihitung, katakan ke kiri kananmu. Yang bukan emas tidak dihitung, saudara. Walaupun, loh ini saya beli loh, pakai campuran ini buat perhiasan. Tidak dihitung, percayalah saudara, tanya ke toko emas. Yang dihitung apa? Emasnya. Karena kalau sudah yang namanya emas itu perhiasan dilebur, dimurnikan. Zat-zat yang lain saat dibakar itu akan lenyap saudara. Kalah dengan yang namanya emas. Nah itu saudara. Kita semua kemarin itu dibangunkan saudara. Dengan yang namanya Pastor Michael waktu ngomong. Kita ini mempunyai dasar yaitu Yesus Kristus Tuhan untuk dibangun. Ya, Yesus adalah batu penjuru. Tapi apapun yang kamu bangun di atasnya, terserah, bebas. Kamu mau bangun pakai apa? Enggak masalah. Terserah kamu mau bangun seperti apa. Tapi nanti saat ujian itu datang, saat diuji ini saudara, itu baru ketahuan emasnya yang kita bangun untuk bangun berapa persen. 10%, 20%, 50%, atau mungkin 100%. Saudara. Kita benar-benar hari-hari ini nih, aduh saya iya. Tuhan itu enggak pernah ngelarang kamu mau bangun pakai apa, benar juga. Kalau kita membangun akan hidup kita dengan hal yang sia-sia, waktu ujian itu datang, kita akan mendapati, wow, hancur saudara, semuanya saudara, lenyap semuanya. Kita sangat penting yang namanya untuk menguji terus akan diri kita, saudara. Amin, saudara. Nah, saudara, kalau dunia ini, jadi kalau di dunia ini, karena kita memang hidup dari lahir ya memang di dunia, saudara. Dunia ini seringkali membuat yang namanya perlombaan-perlombaan. Untuk kita boleh menjadi seorang yang paling baik, diujinya dengan apa? Dengan dibandingkan dengan yang lain, saudara. Ini perbedaan antara ujian dan perbandingan, saudara. Kalau saudara mengikuti standar dunia, saudara itu akan cenderung untuk membanding-bandingkan orang lain dan membandingkan diri kita dengan orang lain. Bahkan seorang anak pun seringkali seperti itu. Punya 2 anak. Yang satu kakaknya ngelihat, ini adiknya kok dikasih perhatian terus. Kok dikasih sesuatu, kalau pengen sesuatu dikasih. Mulai anak yang pertama ngomong, wah papa mama sudah gak sayang lagi sama saya. Karena adik saya dapat perhatian lebih dari saya. Loh, itu namanya membandingkan, saudara. Padahal waktu kecil dulu dia juga sudah menerima itu. Dia menerima perhatian, dia menerima sesuatu kasih sayang, tapi dia tidak melihat hal itu. Tidak menguji diri sendirinya, tidak introspeksi. Oh iya ya, kan adik saya masih kecil ya. Dulu waktu saya kecil, papa mama saya juga seperti itu. Enggak seperti itu, saudara. Seringkali kita ini langsung
membanding-bandingkan dengan orang lain. Di gereja aja, kalau ngelihat, wah ada jemaat yang diberkati. Terus merasanya, wah ini Tuhan tuh mengasihi dia. Tuhan itu memberkati dia. Aku ini ikut PW setiap hari, doa puasa seminggu 3 kali misalnya ya. Sudah saya lakukan bertahun-tahun, kok masih belum dapat terobosan? Saudara, itu bukan tolak ukur engkau diberkati atau engkau dikasihi Tuhan. Ada lagu berkata apa? Hitung berkatmu satu persatu. Seringkali kita ini nggak mau ngelihat yang satu persatu, saudara. Pengennya ngelihatnya yang gelondongan gede, saudara. Padahal kalau kita hitung satu persatu, Tuhan berikan kita kekuatan, kesehatan. Kita boleh bernafas dengan bebas, nggak perlu bayar oksigen. Itu adalah berkat yang luar biasa, saudara. Tapi kecenderungan kita sering membanding-bandingkan. Mulai hari ini jangan suka membanding-bandingkan. Karena itu bukan tolak ukur surga. Kalau surga itu menguji. Apa ujiannya? Menguji diri kita, hati kita, pikiran kita. Saya hari-hari ini sedang terus merenungkan, saudara. Seringkali saya ini kalau berdoa gitu, saudara. Saya ini cuman setelah pelayanan, habis pelayanan seperti ini, habis WL, habis apapun. Ya, saya ini sering, Tuhan, Engkau yang bungkus hati saya. Engkau yang selidiki hati saya. Apakah aku ini melayani Engkau ini karena kewajiban, karena tugas, karena ada jadwal. Atau aku mempersiapkan diriku untuk melayani Engkau. Nah ini nih yang harus kita lakukan hari demi hari, terutama pelayan, saudara. Banyak sekali pelayanan tuh yang sepertinya di mimbar, misalnya apalagi pelayan mimbar, saudara, dilihat banyak orang, wah luar biasa, bergetar-getar gitu ya saudara ya. Tapi kalau turun dari mimbar bikin orang gemeteran, saudara. Karena apa? Karena apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan tidak selaras dengan firman, saudara. Saya baru-baru ini mendengar dan melihat sebuah di YouTube gitu ya saudara, podcast yang nggak usah sebutkan. Tapi begitu mengerikan, saudara. Ada seorang pemuji, ada seorang pencipta lagu yang luar biasa dipakai Tuhan. Lagu-lagunya memberkati kita semuanya, saudara. Dan itu sudah puluhan tahun dia ini istilahnya bekerja, ya pelayanan itu adalah pekerjaan dia, saudara. Setiap hari melakukan hal yang sama, tapi baru saja terbongkar bahwa kehidupannya itu enggak benar. Dia mengalami yang namanya LGBT dan lain sebagainya, saudara. Tapi untungnya bertobat, saudara. Orangnya bertobat. Dan ini yang penting, saudara. Kita melayani Tuhan, jangan dianggap orang sudah bisa khotbah bagus, bisa mimpin pujian bagus, bisa nari bagus, bisa deklarasi bagus. Itu bukan tolak ukur. Engkau murni di hadapan Tuhan. Cek hati kita. Motivasi kita saat kita melakukan semuanya itu apa? Apakah untuk kebanggaan pribadi, untuk kepentingan pribadi, untuk kepentingan gereja, untuk apapun itu, atau engkau melakukan untuk Tuhan? Itu yang penting, saudara. Saya belajar sih, saudara, kalau mau milih lagu, misalnya WL dan lain sebagainya tuh. Belajar tanya Tuhan. Walaupun kadang mentok tuh, saudara. Kok apa ya lagu tuh banyak, saudara. Tapi kalau lagi mempersiapkan lagu, saudara, saya ini kadang tuh kok enggak keluar. Kalau enggak, belum ada tanda ini loh temanya. Saya tuh kayak enggak bisa milih, aduh asal
comot lagu aja lah. Ini. Buat apa gitu loh. Saya memilih lagu untuk dinyanyikan di tempat ini di praise and worship, tapi yang bukan dari hati Tuhan. Itu namanya saya melayani ego saya sendiri, saudara. Saat awal saya pelayanan di worship leader, bukan di worship leader, di singer, saudara. Singer itu selalu, saudara, di hati ini ngerasa aduh takut menyiapkan doa dengan sedemikian rupa. Doa, apalagi udah disuruh jadi WL, milih lagu, wah berminggu-minggu, saudara. Tapi setelah melakukan kegiatan ini, pelayanan ini, sekian tahun, saudara. Seringkali jujur saya juga mengalami, saudara, yang namanya milih lagu itu, oh ya udah lagunya ini aja lah. Wah lagu ini aja lah yang udah pasti naik. Lagu ini aja lah yang pasti jos langsung. Padahal belum tentu itu hati Tuhan, saudara. Saya bertobat, saudara. Saya mulai hari ini beberapa waktu, saudara, selalu itu menggumulkan, Tuhan tolong jangan sampai setiap pelayanan saya yang saya lakukan ini keluar dari kedagingan saya, tapi biar ini yang dari Tuhan. Saudara, berbahaya sekali kalau kita melakukan segala sesuatu dengan kebiasaan. Saudara misalnya ya, melakukan doa keliling misalnya. Itu kalau yang sudah biasa melakukan doling, saudara. Doling untuk kota gitu ya, saudara. Oh udah tahu, oh udah ini titiknya, udah itu. Padahal misalnya hari itu Tuhan saya pengen kamu doa untuk gereja-gereja Tuhan di Sion gitu. Harusnya datanginnya gereja-gereja, saudara, didoakan. Bukan yang lain, saudara. Tapi seringkali kita ini melakukannya karena kebiasaan. Belajar, kita menguji hati kita, kemurnian kita, melakukan semuanya hanya yang sesuai dengan perintah Tuhan. Amin. Ya, saudara. Yang berikutnya. Next slide. Next. Oh ya, ini yang tadi udah, next. Saudara, bahaya membanding-bandingkan itu apa, saudara? Saudara, kita mau baca dalam kisah Kain dan Habel. Nah, saudara ya, mungkin ya, Kejadian 4. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil sebelumnya. Kita mulai dari awal aja. Kejadian 4. Ayat pertama. Ya. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa istrinya dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Kain. Kain ini adalah anak pertama, maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Next. Selanjutnya dilahirkannya Habel, adik Kain. Dan Habel menjadi gembala kambing domba. Kain menjadi petani. Ayat yang ketiga. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Next. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu apa? Hati Kain menjadi sangat panas. Dan mukanya muram. Kenapa? Karena dia membandingkan. Kenapa persembahan Habel disukai oleh Tuhan dan kenapa persembahan dia diacuhkan.
Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya, lalu hati Kain menjadi sangat panas, saudara. Saudara, ini bahaya kalau kita ini membanding-bandingkan hasil pekerjaan kita atau hidup kita dengan orang lain. Itu akan mencuri yang namanya damai sejahtera. Mukanya muram artinya apa? Damai sejahteranya hilang, saudara. Hatinya sangat panas, itu apa? Itu adalah iri hati, saudara. Dan akhirnya yang dilakukan oleh Kain adalah membunuh adiknya, saudara. Dosa itu sudah mengintip di depan mata saat kita membanding-bandingkan. Makanya kita tidak boleh membandingkan dengan yang lain. 1 Timotius 6 ayat 12. 1 Timotius 6 ayat 12. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal, saudara. Hidup kita ini seperti sebuah pertandingan, saudara. Seperti seorang pelari maraton. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar, saudara. Pertandingan iman yang benar itu yang apa? Tolok ukurnya firman, saudara. Jangan tolok ukurnya membandingkan dengan orang lain. Orang lain lebih sukses, orang lain lebih diberkati. Saudara ngomong Tuhan gak mengasihi aku. Orang lain dikasih talenta kok bisa yang main musik. Saya ini nyanyi aja fales. Berarti Tuhan gak sayang sama saya. Bukan seperti itu, saudara. Jangan membanding-bandingkan dirimu. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar. Ya. Yang berikutnya, untuk kita boleh hidup ujian kita ini. Dalam hidup kita ini, saudara, kalau kita boleh mendapati akan sebuah kemurnian dalam hidup kita, caranya adalah kita harus hidup dalam integritas, saudara. Kemarin Ibu Ripka menyinggung tentang integritas. Integritas itu apa? Yang di dalam dan di luar sama, saudara. Amsal 21 ayat 2 dikatakan setiap jalan orang lurus menurut pandangannya sendiri, tapi Tuhanlah yang menguji hati. Punya integritas kalau kita seorang yang bekerja di kantor misalnya, saudara. Kita punya yang namanya jam kerja, saudara. Itu harusnya tidak perlu diawasi CCTV, nggak perlu diawasi oleh bosnya, nggak perlu ditanyain oleh pemimpinnya. Kita ini harusnya sudah tahu bagian kita melakukan pekerjaan kita. Tapi berapa sering kita melihat seorang karyawan kalau enggak ada bosnya itu kerjanya santai. Enggak melakukan apa-apa, buka handphone, balas chat. Wih, tiba-tiba udah siang, jam makan siang. Jam makan siang jam 12 sampai jam 1. Tapi bisa molor sampai jam 2 baru masuk, saudara. Saudara, ini namanya tidak punya integritas. Kalau kita yang namanya punya integritas, gak perlu ditanyain, sudah baca Alkitab hari ini? Sudah baca bukunya yang kemarin dibagikan? Gak perlu, saudara. Itu namanya kita ini dewasa. Kita punya integritas. Gak perlu ditanya, harus sudah dilakukan. Integritas, itu kita mengerti apa yang harus kita lakukan. Apa yang di dalam dan yang di luar sama. Saya mau tutup dengan sebuah ilustrasi, saudara. Ada 2 orang pekerja. 2 orang mandor kepercayaan yang bekerja dalam sebuah perusahaan konstruksi, saudara. Dan waktu memasuki masa pensiunnya, bosnya berkata, panggil dua-duanya. Aduh,
kamu bentar lagi udah masuki masa pensiun ya. Iya, saya itu menanti-nantikan masa pensiun ini saya ini udah capek kerja, bos. Saya kalau naik tangga aja ngelihat ke bawah sudah gemeteran, ini udah pusing nih, udah waktunya saya pensiun ini. Gitu, saudara. Ya udah, memang waktunya kamu mau pensiun setahun lagi ya. Oke, saya kasih kamu sebuah pekerjaannya. Yang terakhir, aduh, dikira tuh dipanggil bos itu ya udah dipercepatlah, sekarang aja pensiunnya gitu. Enggak, saudara, dikasih pekerjaan terakhir. Saya kasih pekerjaan, kamu membangun. Biasanya kan kamu kan bangunin gedung-gedung, bangunin kantor-kantor. Sekarang saya pengen kamu membangun sebuah rumah. Terserah desainnya sesuka-suka kamu. Modelnya seperti apa terserah kamu. Mau pakai bahan seperti apa terserah kamu. Waduh, saudara, setelah mendapat hal itu saya kasih waktu. Kamu sudah menyelesaikan ini, kamu boleh pensiun. Kalau kamu menyelesaikannya dalam waktu setengah tahun, ya udah setengah tahun kamu sudah pensiun aja nggak apa-apa. Kamu menyelesaikan dalam 2 tahun, ya dalam 2 tahun pensiun. Padahal waktunya dia pensiun itu 1 tahun lagi, saudara. Nah, ada 2 orang. Yang satu, saudara, yang ngomong, aduh, ini bosku ini berat-beratin aja, aku udah mau pensiun, udah males, udah capek kerja seperti ini. Kok dikasih kerjaannya, udahlah. Akhirnya dia menggambar dengan seadanya. Dia ngomong, udahlah saya pilih aja yang ada di internet seperti apa sih. Seperti ini, udahlah bikin aja yang gampang. Jangan yang susah-susah, jangan yang aneh-aneh. Supaya apa? Supaya cepat selesai. Saya pengen kebut supaya kerjaan saya ini enggak sampai setahun udah selesai lah. Supaya saya cepat pensiun, lebih cepat lagi. Tetapi pekerja yang mandor yang B ini, dia saat dikasih tahu, oke lah ini adalah pekerjaan terakhir saya pengen ini menjadi sebuah karya seni buat saya. Saya pengen belajar memberikan yang terbaik. Akhirnya dia meng-hire yang namanya tim untuk menggambar yang namanya rumahnya. Dengan bangunan yang sangat bagus dan konstruksinya rumit. Waduh, dia sudah mikir kalau saya bikin ini saya jadikan kenyataan. Ini bahan-bahannya mahal loh. Tapi kan yang bayar kan perusahaan. Udahlah biarin lah. Susah, cuman lama ini. Ya udah, nggak apa-apa. Dia cari bahan-bahannya juga dia cari yang terbaik. Yang tidak ada, bahkan dia mengimport sendiri bahan-bahan dari luar negeri. Akhirnya setelah sekian lama pekerjaan rumah mandor A jadi dalam 8 bulan. Tetapi mandor B rada lebih lama, saudara. Dalam 2 tahun baru selesai. Dan akhirnya dua-duanya menghadap ke bosnya. Bos, nih ya. Dia ngomong, terima kasih saya udah dikasih kepercayaan kerja di tempat ini. Saya mau serah terima kunci yang rumah yang saya kerjakan. Dua-duanya ngasih. Ya, oke bosnya, terima kasih. Saya juga mengucapkan terima kasih karena kalian sudah setia bekerja di tempat ini. Dan sebagai hadiah dari bonus dari kalian kerja di tempat ini, saya mau berikan rumah ini kepada kalian. Kasih kuncinya lagi, saudara, dibalikin, saudara. Yang mandor melongo. Jadi ini rumah pensiun saya yang asal-asalan dan dibangun dengan seadanya. Tapi mandor B, terima kasih bos. Ini adalah karya seni yang tadinya mau saya persembahkan untuk perusahaan ini. Ternyata diberikan untuk rumah pensiun saya. Terima kasih. Saudara, ini berbicara tentang integritas. Yang kamu lakukan, murni atau enggak, untuk Tuhan.
karena semuanya untuk kebaikan kita sendiri. Amin saudara. Biar hari ini kita mulai ngecek hati kita, hidup kita. Uji dirimu, apakah yang kita lakukan, semua pelayanan, pekerjaan kita itu murni di hadapan Tuhan. Biar saat nanti waktu ujian itu datang, Tuhan dapati bahwa bangunan yang sudah dibangun di atas dasar yang teguh itu adalah bangunan yang tahan ujian. Saudara, kalau saudara setiap hari datang ke PW, saudara itu bisa belajar ya mengenai masalah dasar dibangun di atasnya itu sudah empat kali ya. Coba kamu lihat daripada semua menta sama multimedia itu dipelajari lagi tuh, mulai dari Pak Michael siapa lagi sampai terakhir sama Freddy ini tentang uji dirimu sendiri. Ini hampir sama semuanya loh ya. Nah, saya harap, saya berdoa saudara ini kalau setiap hari ke PW jangan sekedar masuk hilang sudah ya, terus besok dapat lagi hilang lagi. Gak ada yang nyantel dalam hidup dan tidak ada yang berbicara, itu sangat-sangat rugi ya. Kalau mendapatkan sesuatu seperti tadi, jangan membanding-bandingkan, jangan lalu mengatakan oh ini untuk orang ini, oh ini untuk orang ini, ya untuk diri kamu mana ya. Jadi setiap firman yang kita terima itu untuk diri kita, untuk memperbaiki kehidupan kita dan untuk menguji kehidupan kita ya. Saya berdoa supaya saudara benar-benar bisa mengaplikasikan dengan setiap firman. Jadi jangan sekedar oh ya ini firmannya, oh ini firmannya cuma begini, ini firmannya terlalu berat, ini firmannya enteng. Rugi saudara ya. Sekalipun saya dan beberapa orang bisa menyampaikan firman, bisa punya renungan yang lebih baik mungkin ya. Tapi belajar untuk setiap firman yang disampaikan di tempat ini itu harus menjadi rema dalam hidup saudara. Itu yang akan membuat kamu bertumbuh. Itu yang membuat kamu itu lebih maju ya. Dan memperbaiki kalau bahan-bahan yang saudara tanamkan dalam hidup saudara, membangun suatu bangunan. Kalau oh saya kok bangunnya seperti ini jelek ya, kita ambil yang sudah diberikan, dimasukkan, diganti dan diganti, maka bangunan saudara akan menjadi bangunan yang sangat indah. Itu perlunya PW setiap hari. Kalau kita tahu bahwa kita membangun di atas dasar yang sudah ditentukan itu jelek, ini kok ada yang bagus ya? Ya kita ganti dengan yang bagus. Lakukan itu setiap hari dalam hidupmu, maka engkau akan bertumbuh dengan pesat. Belajar itu sangat penting. Supaya kita merasakan, jangan merasa kita sudah bisa, jangan merasakan ya itu sih biasa, firmannya biasa. Jangan, seluruh firman Tuhan mempunyai arti yang sangat luar biasa. Kalau tidak, ngapain sih kita itu baca Alkitab setiap hari, selesai baca lagi, selesai baca lagi, untuk apa? Karena setiap benih firman Tuhan itu hidup. Jadi setiap firman yang disampaikan di tempat ini ya, dalam YouTube kalau kalian itu mendengarkan, itu adalah benih yang hidup, perlu kita ambil. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk seluruh firman-Mu pada pagi hari ini, untuk pujian dan penyembahan yang kami adakan pada saat ini Tuhan. Kami tahu Engkau tidak akan berhenti di dalam mendidik kami. Engkau tidak akan membiarkan kami untuk terus stuck
dalam pengikutan kami kepadamu. Bapa, tolonglah kami supaya kami ini maju Tuhan. Supaya kami setiap kali kami mengerti untuk menguji hidup kami. Sebenarnya bagaimana pengikutan kami, bagaimana pelayanan kami. Buat kami setiap kali Tuhan dalam melayani Engkau mempunyai suatu evaluasi Tuhan. Supaya kami mengerti untuk mengadakan evaluasi dalam hidup kami. Terima kasih untuk semua dan semuanya. Kami datang di hadapan-Mu saat ini Tuhan. Kami tetap mau berdoa buat lawatan yang Engkau sediakan buat kami. Engkau tahu Tuhan bahwa Engkau sudah menyediakan lahan untuk kami datangi. Daerah Sulawesi, daerah Uganda. Kami datang di dalam nama-Mu saat ini. Buat kami bergairah, buat kami terus berdoa buat Uganda. Engkau kirimkan Tuhan malaikat Harvey untuk membuat suatu perkara-perkara yang ajaib di sana. Menyediakan setiap lahan yang di sana, membajak hati-hati daripada orang Uganda. Kami percaya Tuhan, Engkau yang sudah menyediakan segala sesuatu. Saat benih ini kami bawa, kami taburkan di Uganda. Tanahnya sudah siap menerima setiap benih unggul ini. Biar terjadi perkara yang luar biasa di Uganda Tuhan. Bahkan Engkau akan memberkati mereka. Bahwa mereka akan diubahkan. Perekonomian mereka akan diubahkan. Mereka akan menjadi orang-orang yang diberkati. Apa yang dikerjakan menjadi berhasil. Semua apa yang ditanam menjadi berhasil. Semua hasil bumi mereka mengalami sesuatu tuaian yang besar-besaran. Kami percaya Tuhan, Kau punya rencana yang luar biasa untuk Uganda. Kami juga menyerahkan untuk pelayanan Sulawesi. Engkau yang akan menyediakan lahan-lahan di desa-desa Tuhan untuk benar-benar memberkati daerah-daerah itu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk semua dan semuanya. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini juga Tuhan sedang melakukan ke pulau-pulau, ke negara-negara. Engkau memberkati mereka supaya tuaian akhir zaman ini menjadi genap. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur untuk semua dan semuanya ini. Bapak, kami juga berdoa pada saat ini ya Tuhan. Kami mau minta kepadamu untuk bangsa dan negara kami. Kemarin kami sudah melakukan deklarasi doa buat bangsa ini ya Tuhan. Tapi tetap setiap hari kami mau berdoa menyatukan hati Tuhan untuk berdoa buat bangsa ini. Karena kami tahu bahwa kesejahteraan yang ada juga merupakan kesejahteraan kami. Oleh karena itu saat ini kami datang. Apapun keadaan negara ini Tuhan, pegang kendali akan pemerintahan negara kami ini. Engkau memberkati, berikan hikmat, marifat, kebijaksanaan untuk Bapak Presiden, Wakil Presiden maupun semua stafnya Tuhan. Kami minta di dalam nama-Mu semua peraturan-peraturan yang akan dikeluarkan yang bukan berasal daripada-Mu. Tolong Tuhan Engkau batalkan semuanya. Peraturan yang berasal daripada-Mu yang membuat kemajuan buat bangsa ini, yang membuat kemakmuran untuk bangsa ini, yang menolong untuk bangsa ini, itulah yang dikeluarkan. Bapak terima kasih untuk semuanya. Kami terus berdoa untuk bencana-bencana alam Tuhan. Tolong Tuhan, Engkau yang akan mengendalikan akan keadaan bencana-bencana alam ini. Engkau yang akan membuat secara minimal sampai apapun yang terjadi Tuhan tidak akan membawa kehancuran buat bangsa ini. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih Bapak, kami terus berdoa untuk pribadi kami masing-masing.
Bapa, ajar kami untuk mengejar garis finish seperti pertandingan yang ada dalam hidup kami ini. Buat kami Tuhan, buat kami mengejar garis finish Tuhan. Buat Kau beri kekuatan kepada kami untuk tidak melihat sekeliling kami, tapi fokus dengan panggilan-Mu. Terima kasih untuk semuanya. Engkau tahu akan semua masalah dalam hidup kami. Kami minta di dalam nama-Mu, biarlah Engkau yang menyelesaikan semua masalah kami, persoalan kami Tuhan. Kami mempersembahkan semua ke dalam tangan-Mu. Bapa, sekali lagi kami datang di hadapan-Mu. Semua masalah kami persembahkan kepadamu. Ambil alihlah Tuhan, dan beri kemampuan untuk kami boleh mengatasi dan menjadi pemenang-pemenang dalam menghadapi pergumulan hidup kami. Terima kasih untuk semuanya. Bapak, saat ini kami minta anugerah-Mu turun atas kami, sehingga kami ini mendapatkan kekuatan baru yang daripada-Mu, kesehatan yang daripada-Mu. Terima kasih untuk semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita masuk dalam pengurapan. Dalam nama Tuhan Yesus. Ini minyak yang luar biasa. Ini minyak supranatural. Kami rindu Tuhan. Perkara-perkara supranatural kami terima di dalam nama Tuhan Yesus. Meliputi akan hidup kami. Kami percaya ini terjadi dalam hidup kami. Berkati mata kami, telinga kami, bibir, mulut kami, dan hati kami. Terus Tuhan, pegang hidup kami dan lepaskan kami daripada yang jahat. Terima kasih untuk kasih setia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Engkau berkati pekerjaan kami hari ini. Kami olesi dengan minyak ini Tuhan. Biar hidup kami, perjalanan kami dengan kaki kami ini, dan dengan tangan yang akan kami pakai untuk bekerja, Engkau berjalan di hadapan kami. Engkau memberkati setiap pekerjaan kami. Engkau memberikan kepada kami berkat-Mu hari ini dengan berkelimpahan. Apa yang tidak pernah kami lihat, apa yang tidak pernah kami dengar, Engkau sudah sediakan buat kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati saudara semuanya.